maka kata para ulama, maka kalian terang-teranglah dalam ketaatan. Coba bayangin, kita disuruh terang-terangan dalam ketaatan. Artinya gimana? Kita selfie, woi, gue lagi ikut kajian dong. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Gimana saat ini itu banyak kemudian orang itu mengiklankan atau orang terang-terangan di dalam maksiat. Ada sebuah kisah bagus teman sekalian. Imam Asyadzili itu pernah mengatakan begini, al-i'lan afdhalu minasyirri. Terang-terangan di dalam ketaatan itu afdhalu minasyirri, lebih baik daripada tertutup. Jadi zaman sekarang ada ulama berfatwa bahwasanya al-i'lan afdhalu minasyirri. Kenapa kok begitu? Muncul kan pertanyaan di otak kita. Kenapa kok ketaatan lebih bagus terang-terangan daripada tertutup? Kata para ulama, kata Imam Asyadzili menjawab, li'annahum a'lanu bima'asihim fa'linu bitawatikum. Kata para ulama, karena zaman sekarang teman-teman sekalian, orang itu udah nggak malu. Li'annahum a'lanu, karena mereka itu a'lan itu i'lan, mengiklankan atau menziharkan, menjelaskan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dia pacaran dibikin template dari CapCut misalnya, ya kan, bisa gitu kan? Habis bikin video, bikin CapCut dicapcut terus dibikin kayak orang yang betul jedak jeduk dan sebagainya sama pacarnya. Inilah orang-orang yang kemudian menampakkan daripada kemaksiatan. Oleh sebab itulah li'annahum a'lanu bimasyai'in fa'linu bita'atikum. Maka kata para ulama, maka kalian terang-teranglah dalam ketaatan. Coba bayangin, kita disuruh terang-terangan dalam ketaatan. Artinya gimana? Kita ikut remain malam ini, kita selfie, woi, gue lagi ikut kajian dong. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Untuk liyazhirahu 'alad dini kulli, untuk kemudian kita menziarkan ad-din agama kulli seluruhnya. Jadi ini adalah kita kayak dalam bahasa ininya kita ghuzul fikr, perang kemudian pemikiran. Karena mereka terang-terangan dalam kemaksiatan, maka kita juga terang-terangan dalam ketaatan. Itu adalah fatwa para ulama. Fa'linu bita'atikum, maka terang-terangan dalam kemudian ketaatan. Jadi catat baik-baik teman-teman sekalian, al-i'lan afdhalu minas sirri. Terang-terangan di dalam ketaatan itu lebih baik pada zaman sekarang minas sirri, daripada kita tutup-tutup. Kita jadi baik sendiri jangan mau. Antum ikut remain sendirian jangan mau, ajak sekelas. Antum ikut remain tanpa kemudian share pamfletnya di sosmed jangan mau. Antum bikin kalau perlu sekarang bikin story, gue lagi ikut kajian bersama host tren Bang Zakas, terus bersama teman-teman hijrah gue gini-gini, nggak apa-apa. Untuk kemudian kita menziharkan daripada ketaatan kita, karena perubahan zaman itu menuntut kita untuk kemudian berubah perilaku, dan selama perilaku itu masih dalam koridor syariat Islam. Jadi gitu. Maka teman-teman sekalian, kalau pertanyaannya wajibkah kita mengikuti tren-tren yang ada zaman sekarang, maka jawabannya belum tentu. Kalau tren-trennya ada sesuatu yang kemudian Allah haramkan, maka hukumnya malah haram. Misalnya sekarang lagi trennya bikin recap 2023 yang dimana di dalamnya ada foto pacarnya, di dalamnya ada foto lagi ngedugem misalnya. Nah, ini adalah tren-tren yang kemudian haram kita kemudian untuk mengikuti. Contoh lagi, besok adalah malam paling banyaknya maksiat terjadi, yang kita kenal dengan malam tahun baru. Pasti nanti ada ya, nanti kita kong kali kong. Habis ini coba dong tanya, ada yang nanya, Bang, hukum tahun baru gimana? Jadi itu buat pertanyaan ketiga ya. Nah, jadi saya jawab dulu tadi pertanyaan tadi. Intinya kan tadi kan bertanya, Mas, ini bagaimana kita menghadapi daripada tren-tren yang ada. Maka cara menghadapinya adalah menjaganya ya. Cara menjaganya adalah kita membersamai orang-orang yang kemudian baik. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ketaatan itu punya pola. Jadi ketaatan itu punya pola, kemaksiatan juga punya pola. Lah, pola daripada ketaatan itu adalah berjamaah. Makanya kenapa Nabi ngomong gini, fa'alaikum bijamaah. Maka atas kalian berjamaah. Kita semua ini adalah pendosa-pendosa. Saya, kalian semua adalah pendosa-pendosa yang tertawan oleh dosa. Maka cara untuk kemudian kita membalanskan iman kita, untuk kemudian menstabilkan iman kita adalah berjamaah. Kalau kita lagi kumpul di sini kan yang kita ingatkan adalah kemudian kebaikan-kebaikan. Kita datang ke sini kan artinya di saat yang sama kita meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan teman-teman sekalian, saya pengen meng-highlight satu perkataan ulama. Ini perkataannya keren banget teman-teman sekalian, bisa dibuat quotes hari ini. Jadi ulama pernah bilang begini. Bunyinya gini, catat baik-baik nih. Al-istilzat min bumbahat min kubbuddin. Kata para ulama, menikmati hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah pokok daripada agama. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Coba kita pernah kepikir gak di otak kita, kenapa sih kok anak muda itu banyak banget yang maksiat? Pernah kepikir gak?
Sebenarnya faktor terbesar itu apa sih anak muda itu bermaksiat? Karena tidak lain tidak bukan teman-teman sekalian, dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada hal-hal yang taat. Dia malah mendapatkan kebaikan pada hal-hal yang kemudian Allah haramkan. Sehingga kata para ulama, al-istilzat min mubahat min kubuddin. Menikmati hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah pokok dari agama. Jadi antum semua nih ke kafe, nongkrong, main game, itu adalah bagian daripada kebagusan, sesuatu yang kemudian baik. Kenapa? Karena kita kalau lagi ngobrol sama temen itu kan mubah ya hukumnya. Begadang itu mubah apa haram? Mubah kan, nongkrong sama teman mubah atau haram? Mubah. Nah, kita nongkrong itu ada sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena di waktu yang sama kita meninggalkan zina. Ketika kita ngobrol, kita nongkrong, kita main jalan-jalan ke puncak, itu di waktu yang sama kita meninggalkan judi slot. Di waktu yang sama kita meninggalkan homer. Jadi ulama itu pengen menyampaikan kepada kita untuk menikmati hal-hal yang Allah bolehkan. Jadi jangan terlalu kaku lah di dalam agama. Enjoy aja. Jadi taat itu nggak sekaku yang temen pikirkan. Kita kajian ini bisa sambil ketawa-tawa, bisa sambil bully Mas Aji Bagus. Nggak. Jadi teman-teman sekalian, maksud saya begini, menikmati yang Allah bolehkan itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi jangan sampai kita itu terlalu kaku dalam beragama. Kita juga ada hal-hal yang Allah mubahkan, itu adalah sesuatu yang kemudian bisa kita manfaatkan di situ untuk kemudian mencari kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan kita ditaruh kepada hal-hal yang kemudian Allah haramkan. Jadi gitu teman-teman sekalian.